Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayatnya, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal solih yang sudah kita upayakan, dan semoga Allah meridhai apa yang sudah kita usahakan, serta kita berharap mudah-mudahan amal solih yang kita kerjakan kelak akan menjadi saksi dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita, yang dengannya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma tawaffana 'alal islam wa sunnah. Allahumma rizzuqna husnal khitam. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Melanjutkan membahas surah At-Taubah, kita memasuki ayat yang ke-91. Ayat ini membahas tentang ashabul a'dzar al-maqbulah li'adamil jihad. Uzur yang dibolehkan untuk tidak berjihad. Jadi ayat ini membahas tentang sekelompok dari kaum muslimin yang mereka memiliki keinginan untuk berjihad namun terhalang oleh uzur syar'i. Allahumma shayyiban nafi'ah. Mereka adalah beberapa sahabat yang miskin. Disebutkan dalam asar, di antara mereka itu ada beberapa sahabat. Yang pertama
Ma'qil bin Yasar, yang kedua Sokhr bin Khonsa, yang ketiga Abdullah bin Ka'ab, Salim bin Umar bin Umair, Sa'labah bin Atamah, Abdullah bin Mughaffal, dan Ulayya bin Zaid. Dalam riwayat yang lain Abu Musa al-Ash'ari, Suwaid, Aqil, serta Sinan. Mereka adalah para sahabat yang menangis disebabkan mereka tidak bisa ikut andil dalam jihad. Nah, maka uzur-uzur mereka ini diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka memang orang-orang yang betul-betul memiliki uzur, serta mereka termasuk orang-orang yang ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka berada di rumah tidak ikut berjihad, mereka tidak menggembosi atau tidak melemahkan semangat kaum muslimin. Beda dengan munafik. Kalau orang munafik, mereka itu tidak ikut perang, namun mereka melemahkan semangat kaum muslimin. Bahkan ada yang ikut perang juga sama, bikin gaduh dan kacau di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Maka mereka orang-orang yang tidak diterima uzurnya. Disebutkan sebab turun dari ayat yang ke-91 ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Zaid bin Thabit menceritakan, setelah saya menulis surah Al-Bara'ah, kebetulan Zaid ini adalah juru tulis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tidak mengenal baca dan tulis. Maka Nabi mengangkat beberapa juru tulis atau sekretaris, di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Setiap turun wahyu, maka Nabi memanggil Zaid untuk menuliskan wahyu tersebut. Ketika Zaid selesai menulis surah Al-Bara'ah, lalu meletakkan pena di atas telinganya, jadi kebiasaannya habis nulis istirahat taruh di telinganya. Mungkin Bapak juga pernah ya, tukang bisa ya taruh di telinga. Ternyata sahabat juga sama ya, habis nulis wahyu taruh di telinga. Nah, tiba-tiba kami diperintahkan berperang. Lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggu turunnya wahyu, tiba-tiba orang buta mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang buta, al-a'ma, faqala kaifa bi ya Rasulullah wa ana a'ma. Ya Rasulullah, perintah perang telah turun, sedangkan saya orang yang buta. Kaifa bi, iki terus piye aku? Kemudian fanazalat, turunlah ayat 91 yang akan kita bahas setelah ini. Ya, itu sebab turunnya ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur, izin kepada orang buta tersebut. Nah, begitu. Kemudian ayat berikutnya nanti, yaitu ayat 92, itu turun berkaitan dengan para sahabat
yang mereka kepingin ikut jihad, namun ternyata mereka tidak memiliki bekal baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Bahkan kondisi mereka menyedihkan. Disebutkan dalam sebab turunnya ayat, sandal mereka itu dari kulit tapi tembel-tembel Nah, ada bolong-bolong terus ditembel-tembel. Jadi mereka betul-betul miskin. Di antaranya beberapa sahabat yang saya sebutkan tadi. Ada 7 kalau nggak salah. Sahabat Ansor ditambah dengan Abu Musa dan 3 temannya tadi, berarti 10. Lantas setelah mereka minta izin, ya Rasulullah, kata mereka, bawa kami ya Rasul, ajak kami ya Rasul, ihmilna, kata mereka, ihmilna ya Rasulullah, ajak kami jihad ya Rasulullah. Faqala, lantas Nabi mengatakan, wallahi ma ajidu ma ahmilukum alaih, demi Allah kata Rasul, saya tidak mempunyai tunggangan untuk membawa kalian. Ini jauh tabu itu. Sedangkan kami gak punya kendaraan lagi. Kemudian setelah mendapat jawaban Nabi, fatawallau walahum buka, lalu mereka balik sambil menangis, bercucuran air mata. Nah, inilah yang harus kita teladani dari para sahabat. Sahabat itu ketika ketinggalan untuk beramal soleh, mereka bersedih, Pak. Mereka menangis. Maka hendaknya kita juga demikian. Para bapak, para emas, ketika ketinggalan sholat jamaah harus sedih, getun, menyesal. Kenapa? Karena terlewatkan kesempatan untuk meraih pahala akhirat yang begitu luar biasa. Ketika terlewatkan tidak ikut kajian tanpa uzur tentunya, maka harus menyesal. Waduh, ketun. Nah, begitu. Nah, itulah sikap orang-orang yang robbani, orang-orang yang sejati dalam keimanannya, seperti para sahabat. Nah, mari kita lihat dulu 2 ayat 91 dan 92 dari surah At-Taubah. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Laisa 'alad du'afa, tidak ada dosa karena tidak pergi berperang, 'alad du'afa, atas orang yang lemah, seperti orang yang buta, orang yang sakit, orang tua, wanita, anak-anak, wala 'alal marda, begitu juga tidak ada dosa karena tidak ikut pergi berperang bagi orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan, miskin, untuk diri sendiri aja nggak cukup, apalagi untuk berjihad. Maka mereka itu tidak berdosa idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ma'alal muhsinina min sabil, dan tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Harusnya di sini kan disebutkan domir ma'alaihim min sabil, harusnya begitu. Namun ternyata di sini Allah sebutkan muhsinin, tidak menggunakan domir alaihim. Ini menunjukkan keistimewaan, keagungan
orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan di jalan Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang 92 tentang sahabat yang bersedih sehingga menangis karena tidak memiliki kendaraan dan nafkah untuk jihad. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi wa tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan illa yajidu ma yunfikun. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan ya, tidak ada dosa atas orang-orang yang datang kepadamu ya Muhammad, litahmilahum, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Qulta, lantas engkau mengatakan kepada mereka, la ajidu, aku tidak mendapatkan, aku tidak memperoleh ma ahmilukum alaihi, kendaraan untuk membawa kalian. Tawallau, kemudian mereka berpaling, mereka kembali. Wa a'yunuhum, sedangkan mata mereka tafidhu minad dam'i, mengalir ya, bercucuran dengan air mata, hazanan, karena sedih. Alla yajidu ma yunfikun, disebabkan mereka tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah ya. Jadi dalam ayat ini menunjukkan pelajaran yang luar biasa tentang semangat para sahabat dalam berfastabikul khairat. Mereka tidak ingin ketinggalan. Bahkan ketika sahabat-sahabat yang miskin menyaksikan sahabat yang kaya bisa bersedekah, bisa memerdekakan budak, bisa haji, ya, bisa berbuat banyak dengan hartanya, mereka datang kepada Nabi dan meminta supaya ada solusi untuk menyaingi mereka orang-orang kaya. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah pergi dengan membawa banyak pahala, sedangkan kami gak mampu ya Rasulullah. Maka Rasul kasih solusi. Setiap tasbih pahala, setiap ya kebaikan ini pahala, ya, disebutkan amalan-amalan yang pahalanya tidak kalah dengan yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Hingga akhirnya berlalu waktu, orang kaya mendengar amalan orang miskin, ikut mengamalkan. Datang lagi orang miskin kepada ya Rasulullah, orang-orang kaya juga mendengar apa yang kau sampaikan kepada kami dan juga mengamalkan. Terus piye ya Rasulullah? Ya sudah, kata Rasul sambil tertawa, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya sudah, kamu gak bisa apa-apa sudah. Ya. Nah, maka kaum muslimin, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa ghirah, ya, keinginan sahabat itu sangat tinggi, himmatul ya aliyah. Mereka punya ya, keinginan yang kuat untuk beramal soleh. Berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu himmahnya itu ya, puncak tertinggi tujuannya itu dunia. Kalau untuk dunia semangat, tapi untuk akhirat melempem, loyo. Nah, itu orang sekarang. Padahal sekarang serba dimudahkan. Ada lampu, kemudian jalan juga aman, kendaraan juga ada. Ya, Anda tinggal datang, mencatat, ya, memahami, kemudian berniat diamalkan. Dulu untuk mendapatkan ilmu berat, jalannya banyak rintangan, gelap, ya, pakai lampu oblik, ya. Kemudian ya, banyak binatang buas, ya.
kendaraan masih sepi, kajian tuh jauh-jauh tempatnya, belum ada YouTube, belum ada televisi, ya, Masya Allah, sekarang dimudahkan. Maka harusnya kita lebih semangat lagi dalam berfastabikul khairat, karena Allah mudahkan segalanya. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hubungan ayat ini dengan ayat yang kemarin kita bahas. Pada ayat yang lalu-lalu itu menjelaskan tentang alasan orang-orang munafik yang mencari-cari uzur untuk tidak ikut berperang. Padahal mereka nggak punya alasan. Sehingga Allah menyebutkan mereka itu sebagai orang-orang yang tidak diterima ya uzurnya, dan mereka orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Adapun di ayat ini membahas tentang orang-orang yang serius, yang memang memiliki uzur, dan mereka ini orang-orang yang jujur ya dalam keimanan mereka. Nasohu di sini bermakna ikhlas atau murni, sebagaimana istilah taubatan nasuha. Nasuha artinya murni ya, tulus, ikhlas. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan memang agama kita ini adalah agama nasihat. Rasul bersabda dalam hadis Muslim, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, nasihat untuk Allah. Wali rasulih, untuk rasulnya. Wali kitabih, untuk kitabnya. Wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan untuk seluruh rakyat kaum muslimin. Maksudnya apa? Ad-dinun nasihah itu maksudnya adalah nasihat bagi Allah, artinya kita harus mentaati Allah. Kita harus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kehidupan kita adalah lillah. Nasihat bagi kitab artinya kita mempelajari kitab-kitab Allah, mengimani kitab Allah, mengamalkan kitab Allah, mendakwakan kitab Allah, yakni Al-Quran. Nasihat bagi Rasul, kita mencintai Rasul, beriman ya, tentang kerasulannya, membela Rasul, membela keluarga Rasul, orang-orang yang dicintai Rasul, mempelajari sunnah-sunnahnya, mengamalkan dan mendakwakan sunnah-sunnahnya. Wali a'immatil muslimin, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, artinya kalau kita melihat pemimpin kita yang melakukan tindak kezaliman, kita supaya datang menasehatinya, menasehati mereka dengan cara yang baik, bukan dengan mempermalukan mereka. Dan orang yang menasehati secara langsung datang bertemu lebih mengena daripada menasehati dengan di jalan-jalan dan sebagainya atau di media sosial. Itu lebih mengena ya. Kemudian lebih selamat dari bahaya ya, karena nggak ada resiko ditangkap ya, kemudian nggak ada resiko pengerusakan dan sebagainya. Wa ammatihim, dan nasihat bagi kaum muslimin secara umum, artinya kita mencintai saudara kita muslim sebagaimana kita mencintai diri kita, dan kita membenci ya apa yang menimpa saudara muslim sebagaimana kita membenci ya mengenai diri kita. Artinya orang Islam itu seperti satu bangunan, saling mengokohkan, menguatkan satu dengan yang lain. Seperti satu tubuh, kalau ada yang sakit maka kita ikut merasakan sakitnya. Nah, itulah kaum muslimin, maksud dari nasihat bagi kaum muslimin. Menasihati mereka, menginginkan kebaikan bagi mereka. Naam. Kemudian kaum muslimin berkaitan dengan sahabat yang ikhlas, yang tulus dalam keimanannya kepada Allah dan Rasul, sehingga ketika mereka betul-betul memiliki uzur, tidak bisa ikut berjihad, mereka itu tidak melemahkan, tidak menggembosi,
semangat kaum muslimin yang lainnya. Sehingga mereka ini karena kuatnya niat mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala mereka yang berangkat berjihad. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, Rasul bersabda, Inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di kota Madinah sekarang ada sekelompok orang, ada beberapa orang seperti yang kita sebutkan tadi, 10 orang yang tertinggal tadi. Ma qata'tum wadiyan, setiap kali kalian melewati lembah, wala sirtum masiron, setiap kalian melakukan perjalanan, illa syarakukum fih, melainkan mereka selalu bersama kalian. Qalu, sahabat bertanya, wahum bil Madinah, sedangkan mereka di kota Madinah ya Rasulullah? Qala, iya, habasahum al-udhru, iya, mereka mendapatkan pahala seperti pahala kalian disebabkan mereka tertahan oleh uzur. Ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Barang siapa yang bertekad, berniat untuk mati syahid, maka dia dihukumi mati syahid walaupun mati di atas tempat tidurnya. Masya Allah ya. Jadi kita harus punya niat untuk mati syahid. Maka kalau niat kita benar, niat kita ya betul-betul tulus mengharapkan mati syahid, maka Allah akan kabulkan niat kita. Kita akan mendapatkan pahala mati syahid walaupun kita mati di atas tempat tidur kita. Inilah keutamaan niat kaum muslimin. Dan itu sebabnya Imam Ahmad berpesan kepada putranya Abdullah bin Ahmad, ya bunayya inwil khair, nah perbanyak berniat kebaikan, fa innaka la tazulu fi khairin ma nawaita bi khairin, karena sesungguhnya engkau akan selalu di dalam kebaikan selama engkau berniat kebaikan, walaupun kamu gak sempat mengerjakan niat-niat itu. Masya Allah. Jadi bangun tidur Bapak Ibu, perbanyak niat kebaikan. Aku hari ini harus melakukan ini. Wes pokoknya diakai niat ngelakoni amal soleh. Kalau Anda gak sempat mengerjakan semuanya, Anda sudah mendapat pahala niat. Termasuk Ramadan. Ramadan kan masih lama, mungkin kurang sekitar 90 sekian hari. Ya, sekarang kan Jumadil awal ya. Nah, ketika Anda berniat, ya Allah, saya ingin ketemu Ramadan, lalu di bulan Ramadan saya mau berpuasa, saya mau sholat tarawih, saya mau darus, banyak sedekah. Niat mulai sekarang. Dilalah belum nyampe Ramadan Anda wafat, maka Anda sudah mendapat pahala bertemu dengan bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man ata ya ala firashihi, barang siapa yang hendak tidur mendatangi tempat tidurnya lalu berniat untuk sholat malam, ternyata dia bablas Pak, tidak sholat malam, maka dia sudah mendapat pahala sholat malam. Adapun dia itu ya, tidur sampai subuh, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak niat. Seperti sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah setat mereka berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, hendaknya kita mulai sekarang terus berdoa, ya Allah, pertemukan hamba dengan bulan Ramadan ya. Seandainya Anda wafat di tengah jalan, Anda sudah dapat pahala Ramadan. Luar biasa. Lihat para sahabat, mereka ya memiliki uzur, nggak bisa jihad, namun ternyata dihitung oleh Allah mendapatkan pahala seperti sahabat yang jihad. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah rampung
ayat yang ke-91 dan 92. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Kita masuk juz 11. Enggak terasa ya, sudah masuk juz 11. Luar biasa. Nah, masih ada waktu, kita lanjutkan ayat yang ke-93. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa taba'allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ayat ini membahas tentang ya, mu'akhadhatul mutakhallifin al-aghniya bi ghairi udhrin. Juz 11 surat At-Taubah ayat yang ke-93 membahas tentang mu'akhadhatul mutakhallifin, ganjaran orang kaya yang tidak mau ikut berperang tanpa ada uzur atau halangan, atau hukuman lah istilahnya ya. Jadi hukuman bagi orang kaya yang tidak ikut berperang tanpa uzur. Innamas sabil, sesungguhnya jalan ya, untuk menyalahkan. Kan tadi kan ayat yang 92 mengatakan kita tidak boleh mencari jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi orang-orang yang berniat ikut jihad namun tidak memiliki tunggangan, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki bekal, atau mereka orang-orang yang lemah namun mereka ikhlas dalam keimanannya, maka kita nggak boleh mencari jalan untuk merendahkan, menghina, mencemooh mereka, nggak boleh ya. Intinya nggak ada alasan untuk menghinakan orang yang beriman, sebab hukum asal orang beriman itu mulia, luhur. Orang beriman itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram ya hartanya, kan begitu. Maka pada ayat yang berikutnya ini Allah berfirman, innamas sabil, sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya, terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu padahal mereka orang kaya. Radu, mereka ridho, mereka rela, bi ayyakunu ma'al khawalif, duduk-duduk bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, seperti orang yang buta, sakit, cacat, orang para wanita, anak-anak kecil, orang tua ya. Wa taba'allahu 'ala qulubihim, ini hukumannya, ini ganjarannya. Wa taba'allah, Allah akan ya mengunci ya, mati hati mereka, ditutup hatinya. Fahum la ya'lamun, sehingga mereka tidak mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dalam ayat ini Allah ya memberikan solusi. Yang boleh disalahkan itu hanyalah orang-orang yang tidak punya ya uzur, dan mereka punya kekayaan, punya harta, tapi minta izin untuk nggak ikut berperang. Nah, maka mereka layak dicela. Mereka orang yang layak dicela ya. Karena mereka inilah orang-orang yang terjangkiti sifat nifak. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat ini kita bisa mengetahui sebuah pelajaran yang berharga, bahwasannya orang yang tidak ada uzur,
orang yang diberi kesempatan, orang yang diberi oleh Allah kekuatan, ya, waktu, kemudian harta, namun tidak dimanfaatkan untuk fisabilillah, maka mereka akan dihukum oleh Allah dengan dikunci mati hatinya. Kalau hati kita sebagai, ya, raja bagi tubuh kita, kan Rasul mengatakan, ya, bahwasannya ada sekerat daging, segumpal daging, yang apabila daging ini baik, maka baik seluruh tubuh kita. Yang apabila daging ini rusak, rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wahyal qalb, ketahuilah daging itu adalah hati. Nah, ketika hati sebagai sumber untuk memahami hidayah itu dikunci oleh Allah, ya, digembok oleh Allah, maka yang di luar tidak bisa masuk, ya, artinya hidayah tidak akan bisa masuk. Ini yang kita khawatirkan. Ketika Anda dihukum dengan hukuman fisik kayak cacat, sakit, mengalami musibah, mungkin jatuh atau tabrakan, itu enggak masalah, dalam artian tidak terlalu berbahaya bagi akhirat kita. Namun jika Allah menghukum kita dengan hati yang dikunci dari hidayah, ini yang berbahaya. Kalau kita ditimpa musibah kematian, selesai. Kita hanya berpisah dari dunia, akhiratnya selamat. Tapi kalau kita dikunci matinya, bahaya. Sebab kesesatan ini akan terus sampai di hari kiamat. Ini kan bahaya. Makanya kita jangan tertipu melihat hakikat sesuatu. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi, ya, kaum muslimin itu banyak tertipu. Seperti melihat orang kafir kok kaya-kaya, padahal mereka nggak tahu sholat, tapi kok dunyane wakeh, ya. Jangan tertipu. Itu namanya istidraj. Ya. Allah sengaja memberikan itu ketika mereka di puncak kemaksiatan, hingga akhirnya nanti di akhirat semakin berat siksa yang mereka dapatkan. Adapun orang beriman, sadari bahwasannya hidup itu tabiatnya adalah ujian, dan ujian. Jadi orang beriman itu setelah dia menyatakan keimanannya, jangan dikira dia nggak akan diuji. Justru semakin tebal keimanan kita, semakin berat ujian kita. Ya, itu sunatullah. Alif Lam Mim, surat Al-Ankabut, ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah menyatakan aku beriman lantas dibiarkan begitu saja tanpa diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji? Enggak. Tapi Allah akan menguji mereka untuk diketahui siapa yang benar imannya, siapa yang jujur keimanannya. Maka diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya di antara kalian. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kabad. Apa kabad? Bersusah payah. Jadi kita mulai lahir sudah susah, sampai kita dewasa susah, cari duit susah, banting tulang, peras keringat. Belum punya istri susah, punya istri juga susah, belum punya anak susah, punya anak juga susah. Nah, sampai kita mau mati pun juga susah, berat. Itulah kehidupan kita. Selesai? Belum. Kita nggak akan selesai dari bersusah payah sebelum kaki kita masuk ke dalam surga. Setelah wafat susah. Nanti datang malaikat bertanya sama kita 3 pertanyaan. Kalau bisa menjawab, alhamdulillah. Nggak bisa menjawab, disiksa. Kiamat, belum lagi nanti di padang mahsyar. Pokoknya susah kita itu.
sampai kita masuk ke dalam surga, baru selesai. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Alhamdulillah sudah masuk juz 11 ya, tidak terasa. Semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada para jamaah, dan mudah-mudahan kita mampu menghatamkan Al-Quran di Masjid Nur Rahman ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.